Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Purnamasari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 8 Depok. Video ini adalah merupakan tugas dari koneksi antar materi di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setiap murid adalah unik. Setiap murid memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap murid memiliki potensi, kemampuan, serta minat yang berbeda-beda. Keunikan dari masing-masing murid menjadi hal yang perlu diketahui bersama dan diupayakan semua kebutuhannya dapat dipenuhi dengan baik, terutama dalam proses pembelajaran di sekolah. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus, yang pertama, tujuan pembelajaran harus jelas. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana seorang guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut? Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, atau dengan penugasan serta penilaian yang berbeda? Yang ketiga, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, yaitu lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian, memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dahulu mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Pada tahun 2001, Tomlinson dalam bukunya menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru, sehingga mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid.
Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, lingkungan belajar. Misalnya, terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua adalah dengan budaya. Bagaimana budaya dalam lingkungannya dapat mempengaruhi murid. Misalnya, dia terbiasa santai atau dia terbiasa terstruktur. Apakah murid kita seorang pendiam atau dia merupakan seorang yang ekspresif? Yang berikutnya adalah tentang gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Gaya belajar visual yaitu belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, dan sebagainya. Yang kedua, auditory, belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Dan yang ketiga adalah kinestetik, belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut adalah visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal, linguistik, naturalis, logik, matematik. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut ini. Di antaranya, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru di kelas sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian diagnostik dan formatif. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang berikutnya adalah diferensiasi proses. Kegiatan yang diberikan agar murid dapat berlatih dalam memahami serta memaknai konten dengan cara memberikan pilihan proses yang akan dijalani. Yang berikutnya adalah diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Hasil latihan, penerapan, dan pengembangan dari apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan amanat dari filosofi pendidikan KHD.
Koneksi antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga pembelajaran berdiferensiasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid. Guru penggerak juga dapat mewujudkan kepemimpinan dalam pembelajaran dengan menuntun murid menuju merdeka belajar, sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 tentang budaya positif dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi perlu diadakan kesepakatan kelas antara guru dan murid agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sehingga terwujud budaya positif di sekolah. Demikianlah video koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru Hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.